Dengan keaktifan para guru memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dengan inovasi-inovasi yang dilakukan di platform Merdeka Mengajar, ini merupakan bagian dari penilaian seleksi guru berprestasi di Kabupaten Jepara. Ini adalah sangat tepat. Halo sahabat pendidikan dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ruang tanpa lobi, ruangnya BPPMP Provinsi Jawa Tengah. Sahabat pendidikan, di ruang ini kita bisa membahas banyak hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dan kali ini bersama saya, Patria Puspawati, akan membahas tentang platform Merdeka Mengajar atau PMM dengan judul Sukseskan PMM melalui hasil karya inovatif sebagai syarat pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi di Kabupaten Jepara. Sahabat pendidikan, platform Merdeka Mengajar yang kita semua kenal dengan sebutan PMM menjadi topik yang sering kita dengar dan kita bahas baik di kalangan guru, kepala sekolah, penilai, pengawas, dan berbagai pihak yang berkepentingan di bidang pendidikan. Perkembangan pencapaian PMM ini selalu dipantau oleh Dinas Pendidikan di setiap kabupaten kota di Jawa Tengah, bahkan di seluruh Indonesia. Sehingga setiap kabupaten kota berjuang, berpacu, dan gencar untuk mensosialisasikan PMM ini kepada semua satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah dan para gurunya, agar giat, aktif, belajar, berlatih, dan berkarya melalui platform ini. Sahabat pendidikan, salah satu strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara untuk memberikan motivasi dan semangat para guru dan kepala sekolah agar aktif belajar, berlatih, dan berkarya membuat karya inovatif melalui PMM ini, maka Dinas Kabupaten Jepara menjadikan keaktifan memanfaatkan PMM ini sebagai salah satu syarat dari pemilihan kepala sekolah dan guru berprestasi. Nah, pemilihan guru berprestasi tahun 2022 ini agak berbeda dengan pemilihan kepala sekolah dan guru berprestasi pada tahun sebelumnya. Bagaimana perbedaannya? Inilah penjelasan dari Bapak Sarjono, Panitia Penyelenggara dari bidang PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara. Untuk Gupres, seleksi guru berprestasi dan kepala sekolah berprestasi tahun ini 2022 itu memang ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk tahun 2022 ini menyesuaikan dengan program kegiatan yang dari pusat, karena tidak ada lagi seleksi Gupres di tingkat nasional maupun provinsi. Yang ada adalah program apresiasi guru inspiratif, sehingga kami panitia dari kabupaten juga menyesuaikan dengan hal tersebut. Permasalahannya, untuk Gupres sendiri itu kan sudah terprogram di Dinas Pendidikan Kabupaten, sehingga tidak mungkin untuk tidak dilaksanakan. Kemudian setelah melalui diskusi dengan semua stakeholder, kita bersepakat untuk mengkolaborasikan, memodifikasi pelaksanaan Gupres ini dengan mengacu kepada pelaksanaan program apresiasi guru inspiratif, apresiasi GTK inspiratif dari tingkat nasional. Sehingga salah satunya adalah peserta Gupres, kepala sekolah dan guru, itu wajib mencantumkan link PMM. Ya, link PMM yang ada karya nyata dan sebagainya, itu linknya diikutkan dalam penilaian Gupres. Nah, dalam hal ini kemudian sekaligus kita minta peserta itu juga menjadi
peserta atau pendaftar dari program GTK Inspiratif. Itulah yang bisa kami lakukan, di mana Gupresnya tetap berjalan dan GTK Inspiratifnya juga berjalan, sehingga ini menjadi kolaborasi. Dan alhamdulillah dengan begitu setidak-tidaknya pelaksanaan Gupres ini menjadi salah satu pendorong bagi guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan PMM. Itu yang terjadi kemarin. Dan satu hal lagi yang berbeda dengan tahun sebelumnya adalah tidak ada pemberkasan atau pengiriman berkas secara fisik. Tahun 2022 ini sepenuhnya kita berbasis paperless, jadi berkas-berkasnya tidak ada lagi numpuk berkas ke dinas. Kemudian pelaksanaan ujian tulisnya juga sudah tidak memakai ujian tulis manual, ya semuanya berbasis IT. Sehingga itu yang membuat, mungkin salah satu yang membuat minat dari guru ini menjadi sedikit meningkat ya. Tahun ini ada 75 orang total yang menjadi peserta, yang tahun sebelumnya hanya 50-an, ya, ini ada peningkatan yang lumayan signifikan. Harapannya tahun depan teman-teman guru kepala sekolah bisa lebih berpartisipasi lagi, sehingga nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Sahabat pendidikan, perbedaan persyaratan pemilihan guru berprestasi dan kepala sekolah berprestasi telah dijelaskan oleh Bapak Sarjono selaku panitia penyelenggara Gupres. Nah, untuk melihat kegiatan yang telah dilakukan, mari simak foto-foto berikut ini. Sebelum pelaksanaan seleksi, peserta diberikan pembekalan terlebih dahulu oleh bidang PTK dalam kegiatan coaching klinik. Uji kompetensi dan seleksi berkas administrasi semuanya dilaksanakan secara online. Keaktifan peserta dalam memanfaatkan PMM untuk belajar, berlatih dan membuat karya inovatif menjadi fokus penilaian dalam seleksi ini. Tidak hanya ujian tertulis berbasis IT saja, tetapi peserta juga harus mempresentasikan di hadapan para penilai tentang karya inovatif yang telah dilakukan dan diunggah di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Berbagai tahapan telah dilakukan dan dilalui oleh semua peserta. Sang juara adalah peserta yang memiliki kompetensi terbaik dan teraktif dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Selanjutnya, apa kata sang juara? Sahabat pendidikan, inilah tayangan wawancara dengan Ibu Dwi Yunita Sari MPD, Guru SMP Negeri 3 Kedung sebagai juara 1 Guru Berprestasi tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dwi Yunita Sari, guru IPA dari SMP Negeri 3 Kedung. Saya adalah juara 1 Guru Berprestasi Kabupaten Jepara tahun 2022. Ibu Yunita, apa yang membuat Bu Dwi tertarik mengikuti pemilihan guru berprestasi? Saya tertarik mengikuti kompetisi guru berprestasi ini karena kompetensi ini membuat saya tertantang untuk mengetahui sejauh apa kemampuan dan bagaimana karya-karya yang sudah saya buat selama ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, salah satu penilaian dari Gurpres kali ini adalah keaktifan dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar yang sejak awal kemunculannya selalu saya ikuti dengan baik itu fitur pelatihan mandiri maupun fitur berbagi karya. Jadi hal ini bukan merupakan hal yang baru bagi saya. Ini merupakan kesempatan emas bagi saya untuk menunjukkan eksistensi saya dalam PMM kali ini. Setelah Bu Dwi belajar dan berlatih di platform Merdeka Mengajar, bagaimana menurut Bu Dwi tentang platform Merdeka Mengajar tersebut?
Sejauh ini PMM sangat membantu saya untuk belajar tentang banyak hal, terutama terkait tupoksi saya sebagai seorang guru. PMM juga menjadikan saya lebih kreatif untuk mencari ide-ide segar dan berbagi inspirasi. Saya semakin tertantang untuk mempelajari keterampilan-keterampilan baru lewat PMM ini untuk menunjang tugas saya sebagai seorang pendidik. Nah, sekarang tentang modul-modulnya nih Bu Dwi. Nah, menurut Bu Dwi, modul-modul yang ada di platform Merdeka Mengajar itu sulit atau mudah dipahami oleh pembaca? Menurut saya, modul-modul yang ada di PMM sangatlah mudah dipahami. Tidak hanya itu, seringkali modul-modul di PMM itu juga mampu membuka mata hati saya dan sudut pandang lain sebagai seorang guru. Ada banyak sekali inspirasi dan cara pandang lain yang mampu menyadarkan saya akan esensi seorang pendidik. Setelah Bu Dwi mempelajari setiap modul dan setiap topik yang ada di platform Merdeka Mengajar, selanjutnya kan Bu Dwi harus mengunggah aksi nyata ya. Nah, bagaimana Bu Dwi membuat aksi nyata tersebut? Dalam proses pembuatan aksi nyata, langkah awal yang saya lakukan adalah memahami setiap modul yang ada. Pemahaman ini lalu saya bawa pada kondisi real sekolah saya. Apa yang bisa saya terapkan, langkah apa yang dapat dan tepat untuk saya lakukan untuk murid-murid saya. Setelah itu, saya membuat rencana dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Intinya adalah kolaborasi dan terus menggali inspirasi untuk selanjutnya bisa saya bagikan kepada banyak orang. Sahabat pendidikan, platform Merdeka Mengajar merupakan sarana yang sangat baik yang dapat dimanfaatkan oleh para guru, kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensinya dengan giat belajar, giat berlatih dan berkarya melalui platform tersebut. Nah, pada saat ini sudah ada di samping saya Bapak Dr. Andes Rudiono MPD. Beliau adalah Koordinator Wali Wilayah Kabupaten Jepara yang setiap bulan setia datang ke Jepara untuk melakukan pendampingan. Bapak Rudiono, bagaimana tanggapan Pak Rudi tentang seleksi guru berprestasi dan kepala sekolah berprestasi yang sudah dilakukan di Kabupaten Jepara? Bagaimana menurut Bapak? Kalau saya hanya menyoroti tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang merupakan bagian dari seleksi guru berprestasi di Kabupaten Jepara, Mbak Peti. Jadi dengan keaktifan para guru memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dengan inovasi-inovasi yang dilakukan di platform Merdeka Mengajar, ini merupakan bagian dari penilaian seleksi guru berprestasi di Kabupaten Jepara. Ini adalah sangat tepat. Karena dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini akan memotivasi para guru dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, inovasi-inovasi yang sudah dilakukan di satuan masing-masing. Platform Merdeka Mengajar ini menjadi teman guru, jadi akan memotivasi guru dalam kemajuan pendidikan yang dilakukan di masing-masing satuan, dan ini untuk mewujudkan pembelajaran di zaman sekarang ini. Maka saya berharap pada para guru ini selalu memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, karena di platform Merdeka Mengajar sangat banyak hal yang bisa diperoleh. Demikian tanggapan saya, Mbak Peti. Semoga platform Merdeka Mengajar bermanfaat dalam mewujudkan, meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Jepara. Terima kasih. Jadi dari apa yang sudah disampaikan Pak Rudi tadi, bahwa platform Merdeka Mengajar atau PMM itu hendaknya bisa menjadi teman para guru dan kepala sekolah ya Pak Rudi ya? Benar Mbak Peti. Kalau bisa menjadi teman Bapak Ibu sekalian, para guru, sahabat pendidikan yang kami kasihi, nanti akan selalu berdekatan, kita merasa dekat, tidak merasa jauh. Jadi selalu kangen untuk membuka PMM untuk terus berlatih dan berkarya. Nah, sahabat pendidikan, ayo manfaatkan waktumu dengan belajar, berlatih, dan berkarya melalui platform Merdeka Mengajar. Meningkat kompetensinya, raih juaranya.
Sekian sahabat pendidikan perjumpaan kita, sampai jumpa di ruang tanpa lobi BPPMP Provinsi Jawa Tengah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.